Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gekeko. Ya, pemirsa, kali ini saya di Kota Purbalingga. Saya dikontak sama teman saya. Ada sebuah angkringan yang menyediakan menu kopi yang enak. Ya, kopi yang bisa membuat badan kita yang lagi pegel-pegel karena cuaca yang hujan panas ya, lagi nggak enak badan, itu bisa menjadi kembali segar lagi. Oke, kita langsung aja ke tujuan ya. Minumnya apa aja? Oh, minumannya itu kalau spesial kita di sini terkenalnya itu Kopassus. Apa itu Kopassus? Kopassus itu kopi panas jahe susu. Kopi panas jahe susu. Itu andalannya sini. Andalannya sini. Andalannya sini. Terus selain Kopassus? Kopassus ada lagi namanya kopi durian. Kopi durian. Iya. Kopi durian. Gimana tuh kopi durian? Kopi durian itu jadi kita mix pakai kopi original, kopi original, terus durian yang sudah dikikis di dalam, kita masukkan di dalam gelas, duriannya lebih duluan, setelah duriannya baru kita tabur gula di atasnya, baru diseduh dengan air panas. Air panas. Iya, jadi tapi duriannya original sama kopinya original. Iya. Selain itu apa ada lagi? Kopi apa lagi? Selain itu kita Kopassus, kopi durian, ada lagi itu sama kopi murni. Kopi murni ya. Kopi yang paling favorit di sini. Yang paling favorit itu Kopassus sama kopi jahe. Kopassus dan kopi jahe. Kopi panas jahe susu Kopassus. Ya. Saya pesan itu aja. Ini lagi apa? Dingin-dingin kayak gini, suaranya agak serat, yang paling pas itu minum Kopassus. Iya, Kopassus satu. Sama satu panas. Ya, sama ini minum apa, makanannya apa ya? Oh, ini makanannya kita angkringan ya. Angkringan ya. Betul. Ya. Kita memang angkringan, tapi sudah tertata rapi ya. Iya. Pemirsa sekalian, ini tertata rapi, bersih ya. Lihat ini. Saya ngambilnya pakai apa? Ngambilnya ada tempatnya. Ada tempatnya. Ini ada tempatnya ya. Kita bisa ngambil sendiri pakai ini ya. Iya. Pakai ini ya. Ya. Ini nanti bisa dibakar. Bisa. Kalau mau dihangatin bisa ya. Bisa. Mau dihangatin bisa ya. Jadi saya biasanya sukanya hati ini ya. Jadi itu hati ayam. hati ayam. Ini apa nih? Oh, itu spesial nasi pepes. Nasi pepes. Iya. Oh, boleh. Nasi pepes nanti dibakar berarti ya. Iya. Kalau nasi pepes itu kebetulan ada yang bikinnya di sini. Wah, ini. Nasi pepes isinya rempela ati sama teri Medan. Dia nggak pakai santan. Beda kalau nasi bakar. Kalau nasi bakar kan dikasih ini santan. Menu spesial sini, andalan sini. Iya. Nasi pepes sama sop pindang patin. Sop pindang patin. Iya. Ini Kopassusnya mau pakai gula apa? Gula batu ada, gula aren ada. Gula Jawa. Gula Jawa. Ya, bisa. Gula Jawa bisa. Oke, gula Jawa aja.
Kalau ini sate-sateannya khas angkringan. Ada ini ya, khas angkringan ya. Iya, itu sate kerang. Sate kerang. Sate telur puyuh. Telur puyuh ya. Iya, ada juga kalau yang ini sate ati, sama Sate dengan ati. ati yang ini tapi yang ini bentuknya sate. Oke. Ini sama minta diangetin ya. Iya. Ini bakar pedas sama manis. Saya bakar manis. bakar manis. Bakar manis aja. Ya. Sama ada tahu nih. Iya, tahu bacem, Tahu tempe bacem ya. Udah. Oke, ini Taruh sini lagi. sini lagi. Iya. Ya. Ya. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kali ini episode kelima Grebek Kedai Kopi, saya dikasih kesempatan sama Mas Lukman ya, owner angkringan Den Baguse, angkringan Den Baguse ya. Angkringan Den Baguse ini terletak di Purbalingga ya, terletak di Purbalingga. Saya dikasih kesempatan untuk mencicipi kopi andalan angkringan Den Baguse. Kopassus ya. Ini ownernya, pemiliknya Mas Lukman. Saya mau tanya-tanya ini. Mas Lukman, saya lihat angkringan Den Baguse itu lain dari angkringan-angkringan yang lain ya. Saya lihat ini menarik sekali karena biasanya angkringan itu kan pertama kalau kita ke angkringan itu kesannya itu kumuh ya. Saya lihat ini angkringannya bersih ya, tertata rapi, dan saya lihat terutama untuk cucian airnya itu juga bersih rapi. Terus kemudian apa namanya, saya lihat juga menunya banyak sekali dan sebagainya. Ini menarik sekali ya. Apa yang menjadi pemikiran Mas Lukman sehingga bisa bikin seperti ini? Kebetulan saya memang penyuka angkringan, kedai kopi. Sebelum saya buka itu, saya sama Nin, sebelah kanan saya ini, namanya Mbah Sono. Kita memang kemana-mana itu sukanya nongkrongnya di angkringan atau kedai kopi. Karena dikesannya kalau di kedai kopi itu ngobrol apa aja itu enak. Tapi karena kebetulan banyak teman-teman, ternyata kalangan angkringan itu bukan kalangan biasa, tapi lapisan, dan segala lapisan itu ada ya. Sehingga yang ada di benak saya, angkringan itu harus bersih. Jadi umpama contoh kita punya wastafel ya, taruh pilihan, kita pakai wastafel itu harus menggunakan air PDAM. Jadi kalaupun airnya kita mati, kita punya toren. Ya. Jadi tidak mencuci dengan air yang di dalam ember. Ya. Karena bagaimanapun kebersihan ya, termasuk kesehatan pelanggan itu juga diutamakan. Ya. Betul. Diutamakan ya. Ini sambil saya ya, sambil dicicipi. Kebetulan kopinya sudah jadi. Ini kopi Kopassus. Ya, kopi panas Jaya Susu. Ya. Jadi pakainya gula Jawa ya. Gula Jawa. Gula pasir. Ya, selera. Ini Kopassus ini tergantung pemesan. Sebetulnya dia mixnya itu ketemu betul kalau menggunakan ini gula aren. Orang bilang itu gula Jawa. Ya, ini pas banget nih kalau musim hujan seperti ini minum Kopassus, kopi panas Jaya Susu. Apalagi ya kalau kita pas lagi ringes ya, lagi ini musim hujan kayak gini, cocok nih pemirsa ya. Ini apa yang menjadi ide kok bikin kopi Kopassus, kemudian kopi Red? Kebetulan begini, untuk Kopassus itu kopi panas Jaya Susu itu sebetulnya bukan minuman yang baru. Artinya para pendahulu kita, saya sendiri asal dari Sumatera.
Memang kalau kopi jahe itu sebetulnya merupakan salah satu, kalau seperti Pak Rofi medis, itu kalau kita lihat searching secara medis, kopi itu apabila di mix dengan jahe maka menjadi antiinflamasi. Antiinflamasi, ya. Sehingga makanya pelanggan kita bilang, kok kalau habis minum Kopassus rasa pegel, hilang, capek, hilang. Sebetulnya karena itu. Jadi mixnya antara kopi sama jahenya sebetulnya yang bagus ya. Apalagi ini lagi musim virus corona. Bisa. Ya. Nah, jadi kalau di virus coronanya itu seperti yang kita lihat, seperti saya sekarang itu kehabisan stok wedang ungu. Sebetulnya ungu itu jahenya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sama kayak di kopi jahe, kopi susu jahe panas. Itu sebetulnya yang meningkatkan kestabilan tubuh itu mungkin karena panas, badan jadi segar, jadi enak, itu jahenya. Jahenya, iya. Ya. Tapi jahenya harus menggunakan jahe yang original sebetulnya, yang baik. Kalau kita menggunakan jahe itu tidak jahe saset. Jahe yang kita beli dari petani, kita cuci bersih, lalu kita panggang. Setelah antara panggangan yang paling tepat untuk jahe itu adalah kulitnya sudah gosong, tapi dalamnya masih bagus. Setelah itu baru kita ditumbuk, kata orang sini dibebek. Dibebek, ya. Karena beda hasil antara nanti di blender ya Mbak. Ya. Kalau di blender itu nanti tes dirasanya kurang berubah. Iya. Nggak tahu saya itu kenapa, tapi karena sudah Mbak Sono juga sudah praktek berkali-kali loh. Kok kenapa ya? Jadi ini baristanya berarti ya? Iya. Mbak Sono ya, Mbak Sono baristanya barista. Itu Mbak Sono. Iya. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun ya, menggeluti kopi. Ya. Ya. Dan Mbak Sono ini sendiri, beliau adalah pengkopi, jadi penggemar kopi betul. Jadi saya sama dia biasanya begitu kita ngopi ke Purwokerto, ke Cilacap, ke Jogja, gitu. Ya. Nah, kita pernah begitu kita ngopi itu, tiba-tiba mereka tahu kita suka ngopi. Ini lucunya pas kita pergi di Jogja ya Mbak, malah yang jual kopi itu, ini bilang, kopinya tambahin sedikit. Rasanya begitu enak ngopi. Begitu ngelihat kita ngopi, dia tanya, Om, suka ngopi ya? Iya. Terus dia bilang, kayaknya Om kalau di rumah bikin kopi sendiri bagaimana biar enak? Saya bilang, saya sama Mbak Sono, memang saya penyuka kopi, dan juga dengan sukanya kami, akhirnya kami berdagang kopi. Akhirnya dia tanya, malah bagaimana caranya supaya dia bisa membuat kopi dengan baik. Ya. Jadi pemirsa, di sini ternyata ada yang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai peracik kopi ya. Jadi kalau para penggemar kopi ya, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini ya, mungkin kita diracikkan kopi yang enak sama Mbak Sono ya. Saya lihat itu konsepnya angkringan ya. Angkringan. Itu menunya banyak sekali kalau saya lihat di sini ya. Menunya ada wedang jahe uwo, wedang kunir, wedang jahe, jahe susu, jeruk nipis ada. Ini baru kopi duren ya, ada sudah gembira, susu coklat, ada 28. Itu hanya menu wedangannya aja ya. Iya. Ya. Dan ini konsepnya seperti food court atau gimana ya? Bukan, Kak. Jadi kita ya tetap konsepnya angkringan. Angkringan ya. Ini makanya saya lihat ini seperti angkringan naik kelas ini. Kelas ya. Ada yang bilang gitu. Om, ini angkringan. Saya bilang tetap. Jadi saya dulunya tetap angkringan. Bahkan Pak Rofi dulu kita punya 7 cabang. Iya. Punya 7. Di mana aja 7? Di Purbalingga Kota aja. Di Purbalingga Kota ya. Cuma 7. Terus habis itu dengan seleksi alam manajemen sekarang kita cuma 3. Nah, dari konsepnya itu saya tetap bertahan dengan model angkringan. Seperti saya jualan pun ya tetap dengan gerobak. Ya,
itu menjadi ciri khas ya. Iya. Gerobak ya. Dan gerobak saya kayu. Iya, iya. Pemanas air pun saya masih menggunakan bara api. Iya. Karena prinsipnya kita ya, Mbak. Iya. Kalau angkringan itu ya pakainya bara api. Dan untuk mendapatkan hasil air yang maksimal itu ya dengan bara api. Ya. Ini kalau Mbak Sono, dia sudah bisa nebak. Manakala air itu kurang suhunya atau bahan yang biasa dia gunakan kereknya itu, dia udah bisa bilang. Manakala dia totok gini, ini nggak enak. Jadi kita di saat beli alat pun dia bisa ininya, jadi ditetek sama dia tuh bunyinya tek 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 tek. Iya. Ini enggak enak nih. Alatnya bagus apa tidak ya? Iya. Gitu ya. Kalau memang udah pengalaman puluhan tahun ya Mbak Sono ya. Iya. Iya, iya. Tapi dia pakainya ilmu titet, ya. Dia nggak ngerti bahan umpamanya aluminium, stainless, dia nggak ngerti. Iya. Atau mungkin Mbak Sono selama kita mengikuti perkopian ini mungkin ada ini ya yang bisa di pengalamannya selama bikin kopi yang paling enak menurut Mbak Sono itu apa? Jahe kopi Ya, jahe kopi. Kenapa jahe kopi Mbak? hangat ya, enak, nyaman di badan, nyaman di badan ya. enak. Jahe kopi pemirsa, ini lagi musim hujan di Indonesia, banyak orang batuk pilek, banyak orang yang demam berdes-berdes, apalagi lagi viral tentang virus corona ini, ya kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan kopi jahe ya, kopi jahe seperti ini. Kopassus, kopi panas jahe susu ya pemirsa. Kita coba ya. Kita sebetulnya untuk daya tahan tubuh umpama Kopassus, kopi jahe, ada juga namanya JSR. Jadi JSR itu mixnya dari kopi juga nanti keluarnya, karena kopi itu dia bisa kalau melancarkan peredaran KPI-nya mungkin ya, Peredaran darah. iya mungkin karena hangatnya itu. Kita punya namanya nanti JSR. Apa itu JSR? JSR itu jurus sehat Rasulullah. Juru sehat Rasulullah. Ya ini nih menarik nih pemirsa. Juru sehat Rasulullah. Apa itu juru sehat Rasulullah? Begini. Ini kok kopi sampai ke juru sehat Rasulullah ini? Iya. Menarik pemirsa. Jadi mixnya apa Mbak kalau JSR itu? Ini ya. Kunir ya pemirsa, kunir, jahe, kayu manis, gulanya batu, pakai madu, nggak pakai gula, pakai madu, ya. Jadi 4 itu ya pemirsa. jeruk nipis. Jadi jeruk nipis. Ya. Nanti kita kapan-kapan kita review bikinnya ya. Iya. Sama Mbah Sono ini ya. Kapan-kapan kita review tentang JSR, juru sehat Rasulullah. Ya, kita ini pemirsa ya. Jadi pemirsa sekalian, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Tutupnya 00. Jam 12 malam. Jam 12 malam ya. Jadi jam 4 sore sampai jam 12 malam pemirsa. Ya, jadi nanti yang mungkin pengen menikmati dari kopi-kopi yang bisa meningkatkan stamina ya, nggak usah jauh-jauh, nanti bisa datang ke sini aja dan sudah ada ahlinya. Ya. Oke. Ini ada cabang yang lain? Ada. Kita sebenarnya cerita tadi. Dulu kita punya 7 cabang. 7 cabang ya. ya. Seleksi alam, terus saya lihat juga ada yang plus minus. Akhirnya agar saya memudahkan manajemen saya putuskan sekarang tinggal 3. Iya. Jadi 3 itu, tapi dengan konsep yang sama, cuman mereka cabangnya saya lebih kecil.
Iya. Karena gerobaknya satu, kalau saya gerobaknya berjejer-jejer gitu. Jadi pemirsa sekalian, tempat ini sangat recommended sekali ya. Walaupun namanya angkringan, tapi kebersihannya, kerapiannya, ya, dan tetap menjaga bagaimana agar konsumen yang datang ke sini, ya, kesehatannya itu bisa terjaga. Bahkan ada beberapa ramuan-ramuan yang bisa untuk meningkatkan stamina. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan pemilik angkringan Den Baguse. Nanti alamatnya bisa dilihat di sini ya, alamatnya. Dan silahkan kalau mau bawa teman, ini tempatnya luas ya, mau bawa teman, mau bawa rombongan ya, keluarga, mau bawa keluarga bisa ke sini. Terima kasih. Kita, ya, mungkin ada kata-kata filosofi mungkin. Bahkan kita ini gini kadang, saya ini hobi ngopi, Mbak Sono juga hobi ngopi, teman-teman seperti Mbak Robi juga hobi ngopi. Kadang itu kita ngopi rombongan. Ya, lebih enak ya. Iya, kadang ada yang teman-teman medis sama-sama temannya medis. Kebetulan kita tempatnya gini, jadi bisa di pojok, kalau mau di pojok sana dia, ya musyawarah pojok sana. Kadang juga ada istilah kita itu ada nanti kelompok-kelompok, ada yang pedagang mobil, kadang datang ke sini bersama komunitas pedagang mobil. Ada juga itu PPHP namanya, komunitas HP. Mereka datangnya juga rapatnya di sini ya. Dan sekarang itu kalau di bulanan itu anak futsal juga ada banyak ya. Tapi rata-rata yang kesini itu memang penggemar kopi lebih dari 50%. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Mas Lukman sebagai pemilik angkringan Den Baguse, sebagai juga salah satu pengembang kopi dan peracik kopi, mungkin ada pesan-pesan yang kata-kata? Ya, pesannya satu dari motonya kami, jika tidak enak kabari kami, jika enak kabari kami. Ya, jika tidak enak langsung bilang aja ke ownernya ya. Kalau enak tolong kabarkan yang lain. Oke pemirsa, sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pemirsa ada waktu buat bisa ngicipin menu-menu yang tadi sudah disebutkan, yang favorit, dan saya kira sangat recommended. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.